Amir dari kelompok heparin akan menjelaskan tentang proses koagulasi yang terjadi dalam tubuh. Dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Proses koagulasi sendiri merupakan proses interaksi antara protein yang menyebabkan penumpukan fibrin pada tempat terjadinya luka. Untuk jalur intrinsik, dia melibatkan protein yang disebut faktor yang dinotasikan dengan angka Romawi. Faktor yang terlibat dalam proses ini adalah faktor 12. Proses yang terjadi adalah faktor 12 diaktifasi menjadi faktor 12A. Faktor 12A ini akan menyebabkan aktivasi faktor 11 menjadi faktor 11A. Faktor 11A juga akan mengakibatkan aktivasi dari faktor 9 menjadi faktor 9A. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus sampai aktivasi faktor 10 menjadi faktor 10A. Faktor 10A ini bersamaan dengan aktivasi faktor 5 menjadi faktor 5A akan menyebabkan aktivasi dari protrombin menjadi trombin. Pembentukan trombin akan menyebabkan sintesis fibrin dari fibrinogen. Itu adalah proses koagulasi melalui intrinsic pathway atau jalur intrinsik. Sedangkan untuk jalur ekstrinsik, jalur ini merupakan jalur yang penting ketika kita mengalami luka. Jaringan yang terluka melepaskan tissue factor. Terbentuknya tissue factor ini akan menyebabkan aktivasi dari faktor 7 menjadi faktor 7A. Bersamaan akan mengaktifasi faktor 10 menjadi faktor 10A, mengakibatkan aktivasi seperti yang telah dijelaskan tadi. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita katakan bahwa proses koagulasi darah dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan intrinsik, mempengaruhi pembentukan faktor 10A yang mengakibatkan pembentukan fibrin. Ketika dirasa sudah cukup, tubuh akan memiliki mekanisme alami dalam menghentikan pengumpalan darah atau koagulasi darah dengan cara memproduksi antitrombin 3. Antitrombin 3 akan menghambat pembentukan faktor 10A yang akan mengakibatkan penghambatan pembentukan fibrin dari fibrinogen. Fungsi dari heparin sendiri adalah meningkatkan produksi dari antitrombin 3.